Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala, limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadha'i duyunina, liqadha'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا، لصحة أجسادنا وقلوبنا، لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا، لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام، ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله، بشفاعة نبيك يا الله، ببركة أوليائك يا الله، وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, al-muhit yang meliputi, bijami'i ma, pada semua yang ada, karena yang telah berlalu itu ma, wa yakunu, dan akan datang itu ma. La yakhfa, ialah tidak samar, alaihi, atas Allah, syai'un, apa sesuatu, mimma, dari sesuatu, hadatsa, yang terjadi itu ma, fil ardi, di bumi, walama, dan tidak pula suatu, hadatsa, yang terjadi itu ma, fis samai, di langit, minal iman, dari keimanan, wal kufri, dan kekufuran, wal hidayati, dan petunjuk, wal dhalali, dan kesesatan, wa ghairi dzalika, dan selain hal tersebut, minal a'mal, dari berbagai macam amal, wal ahwal, dan berbagai macam kondisi rohani, as-sadira, yang muncul, minal ibadi, dari para hamba. Pertama, yang sangat penting bagi kita adanya kesadaran bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti setiap saat kita itu berada di dalam Allah loh. Nah, kesadaran seperti itu akan menjadikan kita merasa dekat dan diayomi oleh Allah, bahwa setiap saat kita berada di dalam Allah. Kemanapun kita melangkah, kita tetap berada di dalam Allah. Kita disaksikan pula oleh hadiratnya, termasuk juga sembah sujud kita kepadanya, tetap berada di dalam Allah. Jadi tidak bisa makhluk itu terlepas dari Allah, itu nggak bisa. Tidak ada istilah manusia itu bisa keluar dari Allah, itu nggak ada.
Nggak ada. Pontang-panting kemanapun tidak bisa membebaskan diri dari cakupan Allah Ta'ala. Tidak bisa. Nah, kalau kesadaran seperti ini senantiasa melekat di dalam diri kita, maka kita merasakan kemanapun kita pergi, kita bersama Allah. Dimanapun kita tinggal, kita bersama hadiratnya. Nah, kalau kesadaran seperti ini kita miliki, maka tentu kita akan setia kepada ajaran-ajarannya, setia kepada perintah-perintahnya, setia kepada agamanya. Dan semua itu menguntungkan kita, bukan menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu ya, salah anggapan orang kalau misalnya dia itu berdosa dan merasa terasing dari Allah. Itu nggak mungkin. Mana ada makhluk yang terasing dari Allah, yang jauh dari Allah. Wong seluruh makhluk itu dicakup oleh Allah. Adapun pengertian dekat dan jauh itu berkaitan dengan adanya kepatuhan. Orang yang patuh, yang setia, dekat dengan Allah dan merasakan kemahadekatannya. Orang yang ingkar dan serong itu merasakan terlempar jauh dari Allah. Sejatinya baik yang merasa dekat maupun merasa terlempar, sejatinya semua itu dicakup oleh Allah. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak. Karena itu ya, malam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwaya. Jadi orang yang tidak sabar terhadap ujianku, orang yang tidak bersyukur terhadap karuniaku, orang yang tidak mau menyembahku, maka carilah Tuhan selainku. Gak mungkin menemukan, karena selain Allah gak ada Tuhan. Terus fal yakhruj min tahti samai, keluarlah dari bawah langitku. Ya gak mungkin ada tempat juga. Di mana? Gak ada. Jadi kita keluar itu dari Allah, itu nggak mungkin terjadi itu. Allah itu muhaitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Yang terpenting ini bukan perkara ilmunya, tapi kesadarannya. Kesadaran bahwa kita itu senantiasa dilingkupi oleh Allah Ta'ala. Itu yang terpenting. Ayo Bek, sini Bek. Nah karena itu ya, apapun yang sudah ada dari masa silam diliputi oleh Allah Ta'ala. Apapun yang masih akan ada di masa yang akan datang sudah diliputi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin tak diliputi? Wong asal usul segala sesuatu yang sudah lewat, asal usul segala sesuatu yang akan datang, itu tetap Allah. Jadi karena itu betul ketika disebutkan Allah itu Maha Akbar. Maha Akbar. Allah itu maha besar, tak terjangkau oleh apapun kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di hadapan kemahabesaran itu tinggal tercengang-cengang dan terngungun-ngungun, tertakjub-takjub, tidak rampung-rampung. Jadi ini yang perlu kita usahakan agar bisa kita rasakan. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada apapun yang samar bagi Allah. Baik peristiwa yang terjadi di bumi maupun terjadi di langit. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Termasuk juga Allah itu maha tahu tentang kadar keimanan, kadang kekufuran, kadang kadar kesetiaan, kadar pengingkaran. Maha tahu. Sebab terjadinya segala sesuatu pasti kalau tidak di bumi, di langit. Jadi kan cuma ada dua, langit dan bumi. Langit dengan segala yang dikandung, yang tak terhingga itu. Bumi dengan segala yang dikandung, yang sangat ringkih dibandingkan dengan langit. Ya semua itu peristiwa-peristiwa di dua makhluk itu tidak ada yang terlewatkan oleh pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada. Jadi kita ini meringkuk sebenarnya. Meringkuk di mana? Meringkuk di genggaman kemahakuasaan Allah Ta'ala.
Jadi karena itu pengingkaran kepada hadiratnya adalah tindakan yang paling bodoh sebenarnya. Bagaimana mengingkari kekuatan tak terkira-kira yang melingkupi kita, yang kalau Allah Ta'ala berkehendak sekali pites habis itu. Jadi kan kebodohan sesungguhnya. Nah, puncak dari kebodohan itu, ajhalul jahli, itu adalah syirik. Itu puncak kebodohan. Bagaimana ada orang menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang sesuatu itu pastilah milik Allah. Loh kok dipertandingkan? Itu makanya syirik itu ajhalul jahli, puncak dari kebodohan syirik itu. Oh, ini disekutukan dengan Allah yang nggak ada apa-apanya. Jadi dengan demikian bisa dipastikan bahwa setan itu bukan tandingannya Allah loh. Nanti dikira di satu sisi ada Allah, satu sisi ada setan. Ya enggak ada sekejap mata kalau Allah berkehendak setan itu lenyap itu. Bahkan kita semua yang mengisi kehidupan ini kalau dikehendaki untuk lenyap, ya lenyap. Iya sya' yudhibkum. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa melenyapkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah bisa mendatangkan makhluk yang baru. Bisa. Jadi karena itu ya, ada perasaan bersekongkol dengan setan, itu dibuang itu. Misalnya, ada orang sadar bahwa perilakunya itu serong. Terus dia merasa bisa dikuatkan kalau bersekongkol dengan setan. Ya enggak juga. Setan itu juga lemah seperti kita. Hanya orang-orang yang bodoh yang termakan setan. Wong setan itu lemah kok, tidak lebih kuat dari kita juga. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan setan itu lemah. Kalau setan itu tidak punya partner di dalam diri manusia berupa nafsu yang buruk, ribuan setan di luar itu percuma menggoda kita. Cuman kalau ada partnernya di dalam, ada antenanya di dalam, bisa masuk godaan setan. Kenapa? Ada temannya. Ada temannya. Hanya ketika ada temannya di dalam, setan bisa menggoda kita. Kalau tidak ada teman, maka tidak ada relasi. Tidak ada relasi, tidak punya kesanggupan untuk menggoda kita. Suatu saat ya, Nabi kita itu, junjungan kita itu, didatangi setan, digoda. Beliau kemudian bersabda, kalau aku mau, aku tali setan itu di tiang masjid, dan besok pagi akan dijadikan mainan anak-anak. Jadi terlalu sepele setan itu. Terlalu sepele. Jadi hanya orang-orang yang lemah yang dikalahkan oleh setan, melemah keimanan. Setan saja mengakui tidak bisa menundukkan orang-orang yang tulus kepada Allah. Enggak bisa itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akan ku bengkokkan, ku serongkan umat manusia itu ya Allah, kecuali hamba-hambamu yang kau jadikan tulus. Aku tidak sanggup untuk itu. Jadi karena itu dalam hidup ini kita belajar dalam setiap bertindak apapun, usahakan untuk tulus kepada Allah Ta'ala. Maka kita dengan demikian tidak akan termakan oleh bualan-bualan setan, bujukan-bujukan setan. Karena itu setan itu di akhirat tidak tanggung jawab. Enggak tanggung jawab. Ketika orang-orang yang merasa disesatkan, diserongkan itu minta pertanggungjawaban setan, setan enggak mau. Aku cuman ngajak kok katanya. Enggak ngajak cuman. Lah salahmu sendiri kok ikut-ikut aku. Aku enggak punya bukti kebenaranku kok. Kok ikut-ikut aku? Karena itu fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang kamu jangan mencaci aku dengan mencela aku. Celah, caci dirimu sendiri. Kok ikut-ikutan aku bukan pemimpin kok. Aku cuman ngajak, siapa tahu mau. Kok ternyata mau beneran. Gitu. Jadi karena itu bukan karena setannya yang ampuh, kitanya yang remeh-temeh. Gitu. Kitanya remeh-temeh. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi khusus godaan perempuan, itu enggak kecil, itu besar itu. Al-Quran menyatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan kalian perempuan besar itu dampaknya. Jadi karena itu kalau orang masih bisa mengalahkan setan, belum tentu bisa mengalahkan perempuan. Belum tentu. Siapa bilang perempuan itu makhluk yang lemah? Tidak, hebat itu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan kalian perempuan besar.
Enggak usah tanggung-tanggung, santri yang kelihatannya tunduk, kemakan perempuan, mendidih hatinya. Mendidih hatinya. Makanya jangan main-main. Jadi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada apapun yang samar bagi Allah Ta'ala, termasuk detak hati kita. Jangan dikira Allah nggak tahu. Tahu detak hati kita. Hati kita ngomong apa saja, tahu Allah Ta'ala itu. Maha tahu. Beruntung orang kalau orang itu sadar bahwa detak hatinya dipantau oleh Allah, sehingga tidak pernah sembrono detak hatinya itu. Beruntung. Kalau sampai merasakan terus-menerus dipantau, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti dengan demikian orang tersebut akan senantiasa terjaga dari adanya penyimpangan-penyimpangan. Terjaga. Jangan dikira ya, ini kira-kira sudah tidak ada yang ngintip, main HP aman ini. Dikira ya aman dari orang lain, dari temannya, dari anaknya, dari istrinya aman. Dari Allah apa aman? Ya enggak ada yang aman. Jangan dikira aman. Aman ini sendirian katanya kan. Mana aman? Enggak ada yang aman kok di dunia ini. Syekh Junaid Al-Baghdadi ya, menguji santri-santrinya dengan memberikan masing-masing santri itu seekor ayam dan bilang kepada mereka, tolong ini sembelih di sebuah tempat yang tidak ada siapapun yang menyaksikanmu. Maka ayam itu dibawa, masing-masing santri bawa satu ayam. Beberapa waktu kemudian pulang, dan semua ayam sudah tersembelih kecuali satu santri yang tidak menyembelihnya. Ditanya kepada yang nyembelih, di mana tadi kau nyembelih? Aman, tidak ada yang menyaksikan? Tidak ada, dan sudah sukses saya sembelih. Dari satu santri yang pertama sampai santri ke-6 begitu. Santri ke-7 ini enggak menyembelih. Kenapa kau tidak menyembelih? Saya yakin guru, tidak ada tempat yang aman dari kesaksian Tuhan. Karena itu saya tidak bisa menyembelih dimanapun. Nah, itulah ya. Itu berarti santri yang terakhir itu merasa setiap saat itu dipantau oleh Allah Ta'ala. Merasa. Nah, kalau orang sudah merasa senantiasa dipantau oleh Allah Ta'ala, maka orang ini ibadahnya sama. Apakah bersama dengan orang lain atau sendirian? Sama. Kalau tidak merasa dipantau, apalagi lebih jelas di hatinya dipantau oleh manusia, itu di hadapan banyak orang dihusuk-husukkan. Nanti kalau sendiri kabur. Jadi kalau banyak orang husuk, kalau sendiri melengos, kabur. Saya punya teman ya. Sebenarnya saya tahu reputasi teman itu, cuman banyak membual. Ketika suatu saat sholat Jumatan di masjid dan kebetulan di sampingnya agak berjarak itu ada saya, lama si teman ini pikiran. Habis Jumat orang-orang pulang itu nggak pulang ya, sama. Pada Jumatan berikutnya, ya, saya masjid di situ juga, tapi teman ini nggak tahu kalau ada saya. Waalaikumsalam, kabur itu. Jadi berarti apa? Saya itu memiliki efek ternyata. Jadi kalau ada saya dibikin lama. Hebat. Nah itu berarti apa? Kesadarannya tidak tumbuh bahwa dia disaksikan oleh Allah Ta'ala. Kesadarannya baru tumbuh bahwa dia disaksikan temannya. Gitu loh. Jadi betapa beruntung orang kalau ibadahnya sama, baik disaksikan oleh orang lain maupun hanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang seperti itu. Karena itu ya, satu tetes air mata yang mengalir dari seseorang dan orang itu betul-betul sendirian hanya bersama dengan Allah Ta'ala, satu tetes air mata itu bisa memadamkan api neraka. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat yang sunyi, sepi, nggak ada siapapun, sehingga tidak bisa pamer kepada makhluk-makhluk.
Kemudian orang itu meneteskan air mata. Oh, itu satu air mata, itu satu tetes memadamkan api neraka. Tapi kalau banyak orang, kemudian suaranya dibikin serak-serak itu, ya itu enggak memadamkan neraka, malah mengobarkan itu. Itu termasuk bagian dari air mata di film India. Jadi apapun yang muncul di benak kita, di hati kita, keimanan, kekufuran, kesetiaan, cinta, kasih sayang, lain dan semacamnya, itu semuanya dibaca dengan tuntas oleh Allah, disaksikan dengan tandas oleh hadiratnya. Jadi karena itu kita belajar untuk bertransaksi secara rohani dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala. Jangan mengandalkan adanya tindakan-tindakan pamer di dalam beribadah. Jangan mengandalkan itu. Fa kaifa yakhfa alaihi, fa kaifa, maka bagaimana yakhfa, menjadi samar itu syai' alaihi, atas Allah. Idh huwa, karena adapun itu Allah Ta'ala, alladzi, ialah Tuhan, yusawwiru, yang menciptakan rupa itu, ladzikum, kepada kalian, biqudratihi, dengan kuasanya itu Allah, ibtidaan, saraya memulai, fil arhami, di dalam rahim-rahim ibu kalian. Jadi ya, bagaimana mungkin ada sesuatu yang samar bagi Allah Ta'ala dari perbuatan manusia, dari apapun, sedangkan yang menciptakan rupa-rupa manusia itu Allah. Ketika kita masih berada di rahim ibu kita masing-masing, Allah yang mencinta rupa itu. Tidak hanya rupa lahiriahnya yang terlihat disaksikan oleh Allah Ta'ala, rupa batiniahnya juga gamblang. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang samar dari tindakan dan perilaku manusia? Tidak mungkin. Jadi karena itu kagumilah Sang Maha Perupa itu ketika kita menyaksikan rupa kawan-kawan kita. Dan ini tidak mudah loh. Apalagi berjumpa setiap hari dengan rupa-rupa itu. Gak mudah. Kalau masih baru ya, siapa ini orang baru ini, dari mana? Ada sedikit pertanyaan toh. Tapi tiap hari menyaksikan, nggak bilang jelek untung. Tiap hari. Mestinya setiap hari tetap kagum terhadap perupanya, pembentuk rupanya itu loh, mestinya loh. Bagaimana mungkin kok tidak memiliki kesamaan di antara sekian banyak rupa itu loh. Kalau tidak saking cerdasnya Allah itu. Kalau tidak saking hebatnya Allah itu loh. Menciptakan rupa, ada miliaran rupa di dunia ini. Dan gak ada yang sama. Hebat ya, hebat itu. Jadi karena itu kagumilah Sang Perupa ketika kita menyaksikan seni rupa berupa manusia. Jadi kagumilah Allah yang berada di balik segala rupa kita itu. Karena itu jangan gampang mencaci. Misalnya ngelihat kucing gitu ya. Oh, jijik iki rupane. Enggak boleh itu. Yang bikin rupa itu ya Allah. Kita mesti malu terhadap yang menciptakan rupa itu. Jadi jangan kemudian kita merasa nek atau tidak enak menyaksikan rupa-rupa tertentu yang pencipta rupa itu adalah Allah sendiri. Hati-hati. Jangan sampai terjadi seperti itu. Bahkan ketika kita menyaksikan binatang-binatang itu jangan sampai kita muak karena tidak suka rupanya. Jangan sampai pencipta rupa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu komunikasi kita lewat rupa-rupa mestinya diarahkan kepada komunikasi kita terhadap pencipta rupa itu. Ba'dan sibabikum fi aslabi min aslabi abaikum, setelah turunnya kalian, lepasnya kalian, min aslabi abaikum, dari tulang rusuk bapak kalian. Ya kan, sesungguhnya kan kita diproduksi secara biologis itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat adanya hubungan bapak ibu kita.
Jadi dari tulang rusuknya bapak ibu kita itu kemudian diteteskan di rahim ibu itu loh. Jadi sperma diterima oleh ovum. Sperma diterima oleh ovum. Kalau ya sperma itu turun duluan sebelum ovum keluar, maka insya Allah anaknya perempuan. Kenapa? Karena yang perempuan membungkus yang laki-laki. Tapi kalau yang keluar duluan itu, yang orgasme duluan itu si ibu, baru setelah itu si bapak, insya Allah laki-laki. Sebab apa? Sperma membungkus ovum. Begitu. Jadi ada caranya sebenarnya. Misalnya orang punya anak laki-laki pengen perempuan, ya tinggal dicarain seperti itu sebenarnya. Atau punya anak perempuan pengen laki-laki, dicarain seperti itu. Kan seperti itu. Bukan seperti adanya humor di pondok pesantren. Kalau pengen anaknya itu laki-laki, maka naiknya dari sebelah kiri turun sebelah kanan. Kalau pengen anak perempuan, naiknya dari kanan turun sebelah kiri. Ternyata dipraktekkan tetap saja laki-laki, tetap saja laki-laki. Ditanyain sama kiainya, lah kamu prakteknya seperti apa kok anakmu terus laki-laki? Padahal Pak Kiai, saya itu sudah naik sebelah kanan, turunnya sebelah kiri. Langsung begitu, iya, tidak mandek di tengah. Ya mandek Pak Kiai, itu salahmu. Jadi Allah Ta'ala ya yang menciptakan rupa-rupa. Hebat ya Allah. Dalam tanda kutip seolah-olah ada kerjasama antara suami istri dengan Allah Ta'ala kan itu loh. Jadi kenapa? Karena kehendaknya itu menciptakan rupa, itu terjadi di dalam rahim-rahim ibu kita semua. Kaifa yasha ilaiha, kepada itu arham. Kaifa yasha, sebagaimana kehendak Allah itu Ta'ala. Sebagaimana berkehendak siapa Allah Ta'ala. Ayat artinya kaifa tata'allaku, sebagaimana berta'alluq atau terhubung masyiatuhu, apa kehendak Allah, wa iradatu, dan kehendak Allah Ta'ala, bila muzahamati didin, dengan tanpa adanya desakan lawan. Jadi ya kehendak Allah Ta'ala itu mulus. Tidak ada desakan siapapun yang bisa merubah kehendaknya. Nggak ada. Nggak ada. Beda dengan misalnya penguasa atau presiden ya, berkehendak ini dan itu kan ada desakan-desakan dari partai dan lain semacamnya, sehingga tidak mulus kan begitu. Kalau Allah Ta'ala mulus, nggak ada desakan-desakan lawan yang bisa membelokkan, yang bisa merubah kehendaknya, itu nggak ada. Mulus. Allah itu tanpa tandingan soalnya. Wa musyarakati ahadin, juga dengan tanpa adanya sekutu dari apapun, dari siapapun. Jadi Allah Ta'ala berkehendak ya berkehendak, tidak pernah dibantu oleh apapun atau siapapun di dalam merealisasikan kehendak itu, tidak pernah. Allah tidak membutuhkan siapapun, karena itu menyekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala itu merupakan tindakan yang bodoh. Min syarikin, dari adanya sekutu, waniddin, dan tandingan, idla ilaha, karena tidak ada Tuhan, aila musawwirah, tidak ada yang memberikan rupa, wala mujidah, tidak ada yang mewujudkan, illahu, kecuali dia itu Allah, yaf'alu, berbuat itu Allah, maka pada sesuatu yasha, yang berkehendak Allah, wa yakumu, dan menentukan itu Allah, maka pada sesuatu yuridu, yang berkehendak Allah, la munazi'a lahu, tidak ada penentang bagi Allah, wala mukhasima, dan tidak ada lawan
dunahu selain itu Allah, bal huwa bahkan adapun itu Allah taala al-azizu ialah Tuhan yang maha perkasa, al-ghalibu yang maha menang, ala kulli ma atas segala sesuatu yasha yang berkehendak itu Allah, al-hakim yang maha bijaksana, al-mutqin yang maha menyempurnakan, fi kulli ma yurid pada segala sesuatu yuridu yang berkehendak itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki Tuhan yang maha sempurna. Kepada yang maha sempurna itulah kita mesti berkeluh kesah tentang nasib kita, tentang persoalan kita, berkeluh kesah. Jadi ketika Allah taala menciptakan persoalan untuk diri kita, itu sesungguhnya adalah peluang bagi kita untuk berkeluh kesah. Gitu loh. Jadi adanya persoalan itu mestinya apa? Membuat kita semakin dewasa dengan cara berkeluh kesah kepada Allah. Adanya persoalan bukan alasan bagi diri kita untuk berputus asa, tidak. Jadi ketahuilah bahwa yang mengirim persoalan itu pun juga Allah, karena Allah Ta'ala menunggu keluh kesah kita. Yang dikeluh kesahkan itu bukan hanya perkara penyakit fisik, kekurangan materi, bukan. Termasuk berkeluh kesah kalau kita keset berzikir, berkeluh kesah tuh. Ya Allah, kok keset sekali saya ya. Itu loh. Berkeluh kesah. Ya Allah, kok hati ini lebih tertambat kepada makhluk-makhlukmu ketimbang kepadamu. Berkeluh kesah. Ya Allah, kok hati ini sibuk dengan apapun selainmu. Apa sesungguhnya pentingnya segala sesuatu selainmu itu. Berkeluh kesah. Jadi itu yang dikeluh kesahkan. Bukan kalau bokek berkeluh kesah, kalau sakit berkeluh kesah. Lah kalau sehat kok diam-diam saja. Dikira tidak ada persoalan kalau sehat itu. Dikira tidak ada persoalan kalau rezeki materinya cukup. Ya jangan seperti itu. Wong kita tidak greget kepada Allah Ta'ala itu persoalan kok. Persoalan. Di bulan Ramadan ini ibadah kita kelewer-kelewer ya persoalan sebenarnya. Persoalan. Kenapa? Karena Nabi itu melipat gandakan semangat ketika masuk bulan Ramadan. Mengencangkan ikat pinggang. Semangat Nabi. Semangat. Kalau kita mau semangat, diciptakan bisikan-bisikan alasan oleh nafsu. Jangan begini, jangan begitu. Dan itu berfungsi sebagai pembenaran. Gitu ya. Jadi betapa sangat hebatnya Tuhan kita, dan perlu adanya kesadaran yang kontinu dalam batin kita tentang kemahahebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga kita bangga menjadi hamba-hambanya itu. Oke, saya kira ini kajian tafsir kita pada malam hari ini. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga sisa umur kita semakin bermartabat, bermakna di hadapan Allah Ta'ala dan berguna bagi kehidupan manusia. Moga-moga anak cucu kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dipanjangkan umur kita dalam kesetiaan kepada hadiratnya. Moga-moga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman